Oke, baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan paket tracer 11.10.1. Nah, di sini ada tampilannya ya. Kemudian di bagian activity-nya di sini ya, kita akan mendesain dan implement a VLSM addressing scheme. Di sini sudah tersedia tabel, di mana tabelnya harus kita isikan untuk IP address, subnet mask, dan default gateway untuk device-nya. Kemudian tujuan kita untuk mendesain VLSM IP addressing scheme, kemudian melakukan konfigurasi addressing, kemudian kita untuk melakukan verifikasi IP dan troubleshoot. Nah, adapun kita harus menentukan dulu host requirement-nya, karena di sini sudah diberikan tabel tapi masih kosong. Kita tentukan ada berapa local area network yang ada di kasus ini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4. Kemudian kita akan menentukan number of address. Nah, di sini kita akan melakukan subnetting. Subnet berapa banyak host? Ada 2, 4, 5 ya. Jadi yang pertama itu di sini ya. 1. Kemudian 2, 3, 4 dan 5 ya. Jadi ada 5 ya subnetting yang akan kita lakukan. Yang pertama itu sudah jelas, di sini ada 11 host ya. Kemudian yang kedua ini ada 23, yang ketiga ini ada 19, dan yang ini ada 7. Dan yang untuk serial link ini jelas ada 2 device, berarti ada 2 IP ya yang akan kita gunakan. Oke. Untuk mempermudah ya, tabel ini sudah saya salin ke Excel ya. Oke, jadi kita akan membuat dulu yang ini ya. Oke, ya, saya minimize dulu. Ya, di Excel ya, saya sudah buat ya. Di sini tabelnya yang masih kosong. Nah, saya juga punya tabel pembantu di sini ya, supaya mempercepat saja ya. Jadi untuk prefix number ya, /24, 25, 26 sampai 30 di sini sudah ada subnet masknya ya. Kalau /24 itu 255, 255, 255, 0. Ya, total host di sini adalah bit yang paling belakang, yaitu 256 ya. Dan tentunya yang bisa digunakan ya -2 ya. -2 menjadi 254 ya. Kemudian dan seterusnya 128, 64, 32, 16, 84, tapi dikurangi 2 ya. Jadi usable hostnya seperti ini. Oke, kita tinggal menentukan ya. Dari high key 1 ya, kita isi dulu di sini high key 1, kita lihat di soal. High key 1 di sini ada 19 host ya. Jadi kita tuliskan di sini 19 ya. Kemudian high key 2 ya, kita lihat saja di sini ada 23. Kemudian untuk remote 1 ada 11. Dan remote 2 di sini ada 7 ya. Kemudian untuk one link ya, atau untuk serial link ya, dari remote ke high key yang ini ya. Ini ada 2 ya. Oke. Selanjutnya ya, ini kita tinggal lihat saja ya, kebutuhan host ini di tabel pembantu ini ya. Nah, kalau misalkan kurang ya, maka kita pilih prefix number yang lebih besar yang menyediakan usable host ya. Nah, dalam hal ini misalkan saya mulai dari sini 19 ya. 19 ini kalau kita lihat yang paling tepat kita ambil adalah di /27 ya, karena dia menyediakan host di sini 30 ya. Kalau 16/28 itu masih kurang ya. Jadi di sini kita akan gunakan /20
Saya ketikkan dulu di sini ya. Di sini slash 20. Oke. Slash 27 ya. Kemudian yang di bawah ini ya, kita akan gunakan dia slash juga 27 ya, sama ya. Kemudian selanjutnya untuk 11 ya, kita lihat yang paling tepatnya adalah slash 28. Oke ya. Selanjutnya untuk 7 ini ya, karena slash 29 hanya menyediakan 6 di sini ya, yang usable host, maka kita tetap menggunakan slash 28 ya. Dan untuk one link ini ya, karena 2 ya, hanya 2, maka kita bisa gunakan slash 30 ya. Kemudian ya, di sini kita akan menentukan ya alamat IP ya, baik yang pertama dan yang akhir, begitu juga untuk broadcast address ya. Nah, kita mulai dulu dari, karena di sini soalnya ya 172.19.67.0 ya, seperti ini /24. Nah, maka di sini ya yang first usable host address adalah 172.67.1 ya, titik 1 ya, kita mulai. Oke. Kemudian kenapa? Karena network address-nya di sini ya. Jadi di sini yang itu 172.19.67.0 ya. Jadi slash 27. Sehingga di sini network address-nya, di sini first host ya. Kemudian di sini broadcast ID-nya ya. Jadi dari satu ini ya sampai di sini ya, kita tambahkan 30 ya, sesuai slash 27. Maka broadcast ID-nya adalah 172 ya titik 19.67.31 ya. Sehingga ini yang last address-nya ini sudah pasti minus satunya adalah titik 30 ya. 172.19.67.30 ya. Kira-kira begitu untuk menentukannya. Ya, selanjutnya untuk high-key 2 ya, maka kita akan mulai setelahnya ini ya. Di network address-nya sini ya. Kita mulai di sini ya. 172.19 ya. Titik 67.32. Oke, slash 27 ya. Nah, kemudian untuk first ya, sudah pasti ini plus 1 ya. Jadi dimulai dari titik 33. 172.19.67.33. Oke, selanjutnya ya, karena ini slash 27 sama ya, maka kita tambahkan 30 ya. Tambahkan 30 sesuai usable host, yang paling akhirnya itu jadi broadcast ID. Maksud saya broadcast IP address ya. Maka di sini jadi 172.19.67.63 ya. Dan di sini sudah pasti minus 1 ya. 172.19.67.62. Kemudian lanjut ya. Di sini kita mulai dari 172 ya. 72.19.67. Nah, perhatikan di sini tetap sama ya. Kita lanjutan dari broadcast address sebelumnya. Jadi di sini 64 ya. Kemudian untuk first plus 1 ya. 172.19.67.65 ya. Nah, perhatikan di sini. Karena di sini slash 28 plus 16 ya. Jadi ini plus 16 ya. 65 ditambah 16, maka hasilnya adalah berapa? 79 ya. Jadi di sini
adalah 172.19.67.79 ya. Jadi 79 kurang 16 pasti 65 ya. Nah, sehingga di sini yang minus 172.19.67 minus 1 dari 79 78. Oke, selanjutnya kita mulai di sini ya, lanjutannya berarti 80 ya. 172.19.67.80. Kemudian kita di sini mulai dari first address 172.19.67.81 ya. Nah, kemudian di sini slash 28 ya, berarti tambah 16 juga ya. Slash 28. Maka yang di sini tambah 16 ya, yaitu 172, kemudian titik 19 ya, 67, 95 ya. Berarti di sini minus 1 172.19.67.94 ya. Selanjutnya di sini slash 30 kita mulai ya. Kita mulai dari 172.19.67.96 ya. Oke. Nah, di sini slash 32 berarti first address tambah 1 ya. 172.19.67.97 ya. Oke, selanjutnya ya, kita tambahkan 2 ya. Usable host, maka di sini jadi 99 ya. 172.19.67.99. Maka di sini 98. 172.19.67 dan titik 98. Oke. Setelah kita melakukan subnetting ini ya. Oke. Selanjutnya untuk kemudian kita buka dulu ya paket activity-nya ya. Jadi setelah kita menentukan ini ya, LAN-nya juga sudah ya, host requirement-nya tadi sudah. Kita juga sebelum itu kita menentukan addressing table ya. Jadi kita menentukan untuk setiap interface berapa IP address-nya, berapa subnet mask-nya ya. Oke, selanjutnya kita melanjutkan ya untuk mengisi ya IP address yang sudah kita tentukan tadi ya di untuk setiap device ya atau setiap interface ya untuk IP address dan subnet mask. Ya, tadi sudah berhasil ya kita mengisi ya tabel subnetting. Sekarang kita tinggal melihat ya IP address yang sudah kita bagi tadi ya ke interface setiap device yang ada ya. Nah, kita mulai dulu dari HiKey ya. HiKey adalah router di sini ya, berarti ada 3 interface dia ya. Ada interface untuk ke HiKey 2, HiKey 1 dan ke router ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk di sini ya. Maka untuk address G00 ya, kita masukkan ya atau kita inputkan ya IP address untuk interface Gigabyte 00 ini ya 172.19.67.1 ya. Subnet masknya ya yang tadi ya /27. Kalau /27 berarti 224 ya. 255.255.255.224 ya.
Kemudian selanjutnya untuk J01 ya. J01 itu kita masukkan 172 ya. 1967 ya. Kemudian 33 ya. Oke. Kemudian untuk subnet masknya ya masih sama ya, 255 karena dia slash 27 ya. 255.255.224 ya. Nah, sedangkan untuk yang serial link ya, jadi dari HiKey ini ke remote ya, dia menggunakan kabel serial. Maka kita gunakan yang IP address yang sudah kita tentukan di sini ya. Jadi yang 172 ya untuk addressnya. Kemudian 19, 67 dan 97 ya. Karena yang ini ya. First address. Berarti yang satunya lagi ya untuk yang router remote dia menggunakan yang ini ya. Jadi kita tulis dulu ya, yang /30 itu 252 ya untuk subnet masknya. 255.255.255.252 ya. Nah, berarti ini sama ya. Kita copy saja ya. Copy dengan di sini ya. Hanya IP address-nya dia gunakan di sini 98 ya. Oke. Jadi untuk yang remote ini ya sekarang. Kalau yang untuk yang di sini kita sudah tentukan S000 sudah ya. Sekarang tinggal yang dia ke samping sini ya. Gigabyte 01 ya, dia ke remote dan gigabyte 00 ya. Di sini dia ke remote 1, switch remote 1. Oke. Selanjutnya ya kita tinggal isikan ya. Kalau ini sudah tinggal G00 dan G01. Kalau G00 itu ya dia ke switch remote 1 ya, maka di sini IP address-nya adalah 172 titik ya, titik 19.67 titik 65 ya. Yang ini dia ya, first ya. Kemudian yang subnet masknya ya di sini /28, kita lihat kalau /28 itu 240 ya. Maka di sini 255 255 255 240. Oke, untuk J01 ya, dia ke remote 2 ya. Kita cek di sini ya. Cek di sini ya. Tadi yang ini ke remote 2 ya. Ya, J0/1 ya, dia ke switch remote 2 ya. Berarti di sini yang 81 yang ini ya, kita copy saja ya, supaya cepat. Kita copy, ininya juga sama ya, kita copy saja. Oke ya, 81 dia /28 sama ya. Oke, kemudian untuk HiKey 1 ya, kita lihat HiKey 1 ini adalah switch ya, switch ya, virtual ya. Kita masukkan IP address di sini 172 ya, kemudian 19.67 2 ya. Oke. Selanjutnya untuk IP address selanjutnya ya. Untuk HiKey 2 dia 34 ya. Dari sini ya. Kita copy aja supaya cepat ya. Copy. Ya. Paste. Sorry. Oke. Sini sudah ya. Ini 34 ya. Nah, di sini untuk IP address ya masih sama ya dengan yang ini ya. Kita copy saja ya. Oke, 224. Kemudian untuk remote ya, remote 1 yang switch yang ini, remote 2 yang ini ya, kita lakukan setting juga untuk VLAN-nya ya. VLAN-nya adalah 172.19.67.66. Oke.
Jadi setelah ini ya, setelah ini 6566. Oke. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya remote 2 82 ya. Jadi setelah ini IP address-nya 82. Oke. Oke, ini 34, ini 2, 3. Oke. Kemudian untuk subnet mask-nya kita tinggal mengikuti saja sebenarnya yang slash di sini ya. Jadi karena remote 1 dan remote 2 sama ya, slash 28, maka dia 240 ya, 240 yang ini ya. Yang ini kita copy saja. Oke. Sekarang tinggal yang komputernya ya. Komputernya ini network card-nya kita setting untuk oh ya, ada yang lupa ya. Yang tadi juga kita berikan juga ya default gateway untuk setiap switch ya yang ada, karena kalau switch dia harus memiliki default gateway. Ya, kalau yang ini IP address ini sudah pasti default gateway-nya yang ini ya. Untuk default gateway yang 67.1 ya. Untuk yang high key 2 ya. High key 2 yang 33 ya, yang ini. Untuk yang remote 1 ya 65 ya, yang ini, dan 68 saya copy saja 1x2 ini. Oke, ini untuk default gateway-nya. Oke, lanjut ya yang di bagian sini ya. Untuk komputer 116 yang ini 145 ya, yang ini dan yang ini dan yang ini ya. Oke, kita tentukan IP address-nya dulu ya. Jadi untuk yang komputer ini ya, PC ini ya 116 ya, maka kita tentukan IP address-nya 172 ya, atau untuk jadi host 172 19 67 30 ya. 30. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang di sini ya 172.19.67.62. Dan yang di sini 172.19.67.78. Kemudian yang di sini 172.19.67.94 ya. Nah, untuk untuk subnet mask-nya tinggal mengikuti sesuai sesuai dengan switch-nya ya. Kalau yang di sini ya, yang 116 ya, karena dia terkoneksi dengan switch 1, high key 1, otomatis subnet mask-nya yang ini ya, 224 ya, kita copy saja. Nah, untuk yang 145 karena dia terkoneksi dengan high key 2 ya, maka ini ya untuk subnet mask-nya ya. Kemudian untuk default gateway-nya juga mengikuti ya. Default gateway juga mengikuti, jadi sama ya. Kemudian untuk ini 203 yang di atas ini ya, switch remote 1 ya, yang ini dia berarti dia gunakan yang ini ya, yang ini. Oke. Kita paste saja. Jadi dia 240, dan yang remote 2 ya untuk WS234 dia menggunakan subnet mask yang ini dan default gateway yang ini. Oke. Ya. Nah, setelah ini ya kita sudah berhasil menentukan atau kita sudah melakukan subnetting dan sudah menentukan setiap IP, subnet mask, dan default gateway pada setiap device. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan setting ya, melakukan setting yang ada di switch dan router ya. Jadi di sini ada 4 ya yang harus kita setting.
sorry 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya. Ada high key 1 2, remote 1 2 dan high key dan remote ya. Saya mulai dulu dari router ya. Oke. Jadi setelah kita sudah menentukan, kita masuk ke router high key untuk menentukan atau melakukan setting ya. Setelah kita masuk ya. Oke. Maka kita masuk ya untuk melakukan setting interface, enable ya. Kemudian konfigurasi terminal ya. Setelah itu kita masuk ke interface gigabit 0/0 ya. Setelah masuk kita tentukan IP address 172. Oke, ya yang ini ya. Yang di sebelah sini 172.19.67.1 ya. Spasi subnet masknya 255.255.224 ya. Enter. Kemudian no shutdown. Oke. Setelah itu kita masuk kembali di interface gigabit 0/1 ya. Setelah itu kita berikan IP address 172.19.67.33 ya, dengan subnet mask 255.255.224. Oke. Kemudian no shut. Oke. Ya, setelah itu ya, kalau sudah ya, maka kita lanjut setting ya, satu lagi ya di router utama ini ya, karena ada 3 interface dia. Kita masuk ke interface serial sekarang S0/0/0 ya. Kemudian kita berikan IP. Oke, ada yang salah. Oh, salah ketik ya. Oke. Interface serial S0. Oke, setelah masuk kita berikan IP address 172.19.67.97 ya, 6797 spasi 255.255.255.252. Oke. No shut. Oke. Nah, setelah itu ya, ini sudah selesai ya untuk settingan high key ini ya, kita lihat di sini. Selanjutnya kita akan melakukan setting di router remote ya. Kurang lebih langkah-langkahnya sama ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah interface-nya ya, supaya tidak salah ya. Oke. Oke, kita masuk ya di setelah itu konfigurasi terminal. Setelah itu kita pilih interface gigabit 0/0 ya. Setelah itu kita tentukan IP address 172.19.67 ya, titik 65 spasi 255.240 ya. Ini untuk subnet masknya. Kemudian no shut. Selanjutnya interface selanjutnya G0/1. Setelah itu kita tentukan IP address 172.19.67 C1 itu titik 81 yang subnet masknya 255.255.240. Oke, aktifkan no shut. Oke, selanjutnya satu lagi ya interface serialnya. Kita pilih interface serial 0/0/0.
Kemudian kita tentukan IP address 172.19.67.98 beserta subnet masknya 255.255.252. Oke, berhasil ya. Jadi selanjutnya no share ya. Oke, berhasil ya. Kemudian ya, kita sudah melakukan settingan ya di kedua router ya. Sekarang kita akan lakukan settingan di keempat switch ya. Kita mulai dulu dari HiKey 1 ya, yang di sini. Oke, kita masuk ke command line ya. Command line ya. Kemudian kita masuk and configure terminal. Kemudian kita beri atau kita masuk ke interface VLAN 1 ya. Kemudian kita tentukan IP address 172.19.67.2 ya, sama ada di tabel sebelah kanan ya. Tinggal dilihat di situ 255 subnet masknya 25.55.224 ya. Oke. No shut. Dan kita tentukan untuk default gateway ya, IP default gateway itu 172.19.67.1 ya. Oke, selesai. Sebenarnya ini ada cara cepat ya. Kita bisa komen-komen ini atau perintah ini kita bisa copy paste saja di Notepad ya supaya mempercepat. Tapi yang perlu diperhatikan adalah IP ya. Tapi saya karena tutorial seperti ini saya demonstrasikan ya saja satu persatu ya. Oke, setelah selesai ya, kita masuk ke HiKey 2 ya. Sekarang lakukan setting di sini ya. Kurang lebih langkah-langkahnya sama ya. Oke. Ya. Sekarang di HiKey 2 yang ini ya. 3 IP ini kita akan berikan ke interface VLAN 1. Oke. Oke. HiKey 2 ya, and conf t. Kita masuk ke interface VLAN 1. Setelah itu kita tentukan IP address 172.19.67, kemudian 34 ya, 34. Double check. Oke. 255, 255, 255, 224. Oke. No shut. Kemudian kita berikan IP default gateway. Default gateway-nya adalah 172.19.67.33 ya. Untuk HiKey 2 default gateway. Oke, benar. Oke, setelah itu selesai ya, masih ada 2 switch lagi. Untuk switch yang remote 1 ya, selanjutnya remote 1. Oke. Kita masuk ke VLAN 1. Kita tentukan IP address 172.19.67.66 255 255 255 240 untuk subnet masknya. Kemudian kita aktifkan dan kita berikan default gateway 172.19.67.33. Sorry, 67 yang di sini 65 ya. 172.19.67.65 untuk remote 1 ya, benar.
Oke, setelah itu selesai. Selanjutnya untuk remote 2 ya. Switch yang di remote 2. Sama config terminal, kita pilih interface VLAN 1, kita berikan IP address. Oke, saya power dulu ini, oke, supaya kelihatan ya. IP address untuk remote kedua adalah 172.19.67.82 ya. Dengan subnet masknya 255, 255, 255 dan 240 ya. Oke. Selanjutnya kita tentukan ya. Kita shut dulu ya. Baru kita tentukan IP default gateway-nya. IP default gateway-nya adalah 172, kemudian 19.67.81 ya. Oke, benar. Oke, selesai ya. Kita cek dulu ya untuk cek resultnya ya. Oke, di sini skornya 75/111. Masih ada yang belum ya. Yang belum itu kita lihat, oh di sini ya. WS incorrect. Oke, berarti yang settingan IP untuk dan subnet untuk di setiap PC ya. Oke, yang sisa 4 ini berarti benar ya. 1234, 1234. Sisa itu ya yang kita belum melakukan setting ya. Oke. Caranya mudah ya. Kita tinggal masukkan ini ya, sisa ini ya di setiap PC. Oke, kita mulai dulu dari 116 ya. Oke, kita masuk ke IP configuration ya. Di sini kita tinggal masukkan ya yang ini ya. Yang ini. Di sini. Oke, 172 19 67 30 ya. 255 224 ya. Default gateway harus diperhatikan. Default gateway-nya untuk PC ini WS116 adalah, kita gak lupa, 172.19.67.1. Oke ya. Kemudian selanjutnya yang 146 yang ini ya. Tinggal salin saja ya sesuai yang ada di tabel. 172 19 67 62 ya. Untuk IP subnet masknya 255.224. Default gateway-nya 172 19 67 33 ya. Oke, selanjutnya 203. Oke, 172 19 67 78 255 240. Default gateway-nya adalah 11 67 65 ya. Oke. Dan yang terakhir adalah PC ini WS234. Kita berikan IP address-nya 172 19 67 94 dengan subnet mask 255 240. Default gateway 172 19 7 81. Oke ya, selesai ya. Kita coba cek PT activity ya, cek result, assessment, dan selesai ya. Semuanya sudah centang warna hijau, skornya sudah perfect. Oke, terima kasih.
Saya rasa semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.